Aduh, capek banget ya hari ini. Besok ada meeting nggak ya? Coba cek email dulu deh. Hah? Surat dari DJP? Wah, jangan-jangan penipuan nih. Sekarang penipuan udah makin kreatif aja ya. Sampai bawa-bawa nama Direktorat Jenderal Pajak segala. Aduh. Yang terhormat Bapak Steward, Anda belum membayar SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi. Hah? Wajib pajak orang pribadi belum dibayar? Bukannya udah langsung dipotong ya sama kantor? Datang juga Gareth Stewart. Kenapa sih kamu panik banget semalam di chat kayak habis diteror makanan? Lebih parah Nes, ini bukan mantan yang nyariin aku, tapi negara. Katanya aku belum lapor SPT tahunan. Padahal kan gaji aku udah dipotong pajak tiap bulannya. Itu bukan spam biasa loh. Jadi negara ngirimin surat cinta buat orang-orang yang belum lapor pajak. Tapi lucu juga sih kalau dibayangin, negara nanyain kapan kamu lapor, kayak nanyain kapan kamu lulus dari aku. Iya, jadi DJP itu cuma mau kepastian aja kamu tuh udah lapor pajak atau belum. Ingat lagi nih, sistem di Indonesia itu salah satunya adalah self-assessment. Artinya negara kasih kepercayaan bagi wajib pajak untuk bayar, lapor, dan itu pajaknya sendiri. Dan DJP itu sebenarnya ingin tahu bahwa pajak yang kita udah lapor itu sudah benar atau belum. Kalau misalnya ditemukan ada kekurangan tambahan pajak, maka kita harus bayar lagi. Jadi dengan ada self-assessment system ini, negara kasih kepercayaan gitu aja ya ke rakyatnya. Hebat juga ya, aku aja nggak percaya sama mantan aku. Ada nih orang galau move on dulu deh. Aduh sorry ya, jadi gimana, boleh tolong dilanjutin? Oke, yang tadi Hil ngomong udah benar tuh. Jadi di Indonesia ada terapin satu sistem lagi. Nah misalnya nih, kamu digaji perusahaan, potongan pajak tiap bulan kamu itu dinamakan withholding system. Intinya tuh pajak kamu dipotong dan disetor kantor. Tapi tetap, tiap tahun kamu harus lapor lewat SPT. Oh iya, ada satu lagi loh sistemnya kayaknya tuh di Indonesia ada yang namanya official assessment system. Jadi official assessment system itu petugas pajak yang nentuin besaran nominal yang harus dibayar oleh wajib pajak. Nanti wajib pajaknya tinggal bayar aja. Loh, jadi selamanya aku nih yang salah? Kirain semua udah diurusin sama kantor. Nah, perlu diketahui lagi nih, kalau misalnya wajib orang pribadi atau WPOP, dia itu beresmi untuk lapor di 31 Maret. Jadi setiap 31 Maret, kamu harus lapor. Kalau misalnya kamu laporan lewat dari 31 Maret, maka kamu akan kena denda sebesar 100.000. Oh iya, untuk wajib pajak badan itu biasanya batas bayarnya di 30 April. Dan denda yang dikenakan itu 1 juta rupiah. Tapi tunggu deh, kalau misalkan seandainya aku lapornya itu di jam 12.10 malam, alias sudah lewat 10 menit dari 31 Maret, aku kena denda juga nih. Iya, jadi sistem di Indonesia itu cukup tegas. Jadi kalau misalnya kamu lapornya itu lewat dari jam 12 malam, maka kamu akan kena denda langsung. Waduh, berarti kalau mau aman, lapor di awal Maret aja deh, biar nggak kena drama jam 11.59 malam. Setuju banget tuh, kalau tiap akhir bulan Maret dan April itu kan batas mereka untuk lapor tuh untuk wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Nah, biasanya sistem Cortex tuh rame banget. Oh gitu, oke, balik lagi mau nanya. Jadi kalau misalkan udah dipotong sama kantor, kita tetap harus lapor sendiri juga ya? Wah, negara ini ribet banget ya aturannya. Udah kayak mantan aja yang masih mau tahu kabar, tapi padahal udah selesai urusannya. Kamu lagi gak tuh? Mantan mulus tuh. Kalau kayak gitu, aku cara lapornya gimana? Nah, di Indonesia itu sendiri kita udah pakai sistem Cortex. Sistem Cortex ini mempermudah kita banget nih, karena semuanya sudah sorry guys, ada telepon kantor. Gue harus cabut dulu, bye-bye. Apa-apa ya, bye-bye. Shell, Nes, tadi yang Hillary bilang itu gimana ya? Boleh tolong dijelasin lagi nggak? Aduh, Stu, gue gak ngerti apa-apa lagi soal konteks. Kalau panas gimana? Lagi apa ya? Aku aja pakai konsultan pajak. Aduh, gue juga pakai soal pajak lagi. Kalau gitu boleh nggak dari kalian temenin aku ke kantor pajak besok? Ih, maaf banget nih, tapi kalau besok aku ada urusan sama atasan. Shell gimana? Kalau jam 11 pagi bisa nggak? Oh bisa, boleh banget, Halo Shell, kayaknya aku nggak bisa deh kalau besok, soalnya aku ada rapat sampai jam 5 sore. Kalau misalkan lusa gimana? Kamu bisa nggak? Aduh, Stu, kayaknya aku nggak bisa deh kalau lusa. Soalnya aku minggu ini lumayan sibuk, kecuali besok. Karena lusa, aku udah ada jadwal dinas gitu keluar kota. Oh kamu kalau misalkan besok nggak bisa ya? Oh ya udah deh, aku sendiri aja kalau gitu. Makasih banget ya. Aduh, ini rame banget ya. Keburu nggak ya nanti aku kalau balik ke kantornya? Aduh, urus pajak segala lagi. Pusing banget deh.
Aduh, gimana sih ini sistem pajak? Wah, ini dia Ribet kayak banget aku deh. nih. Tahu-tahu Coba nanya ah, cuma dapet penasaran surat aku. dari DJP. Halo Mbak, sorry boleh tanya. Mbaknya sendiri kesini karena apa ya? Iya, aku bingung nih, soalnya pulang-pulang rumah aku dapat surat dari DJP. Berisik banget ya, Mas? Oh enggak, tenang aja, aman kok. Kalau boleh tahu surat dari DJP-nya itu tentang apa ya? Iya, aku bingung nih, soalnya ditulisnya di suratnya kan aku telat lapor ya. Makanya aku bingung. Aku datang ke sini buat nanya-nanya ke mbaknya. Oh, kalau boleh tahu si Mbak dapat antrian nomor berapa ya? Aku dapat antrian nomor 9 sih. Oh, saya dapat antrian nomor 10. Kalau gitu mau berbarengan aja nggak? Siapa tahu kita bisa belajar bareng. Wah, boleh banget tuh. Dipanggil tuh, mau barengan kan jadinya, Mas? Oh, boleh. Yuk. Selamat siang Bapak Ibu, ada yang bisa saya bantu? Jadi gini mbak, aku kan pegawai baru di kantor. Aku tuh gak tahu tentang aturan pajak. Kupikir semuanya udah diurus dan dipotong sama kantor. Ternyata harus lapor SPT tahunan sendiri. Aku lupa lapor, makanya dikirimin surat. Sama banget Mbak, saya juga pegawai baru. Dan saya pikir selama ini gaji udah tinggal masuk-masuk aja. Nggak tahu kalau misalkan harus lapor SPT tahunan. Jadi ini cuma murni karena saya lupa lapor aja Mbak. Kalau sanksi kalian cuma telat lapor SPT tahunan, maka hanya dikenakan sanksi denda telat lapor. Nggak ada bunganya sama sekali. Serius mbak, jadi nggak ada hitung-hitungan pajak kurang bayar gitu? Pajaknya sudah dipotong oleh kantor. Kalian cuma wajib untuk melaporkan SPT-nya. Kalau kalian telat lapor, kalian wajib bayar denda 100.000. Oke, jadi fix ya, dendanya 100.000. Dan udah gitu aja. Iya, itu sudah aturan baku Undang-Undang KUP pasal 7. Yang terpenting, setelah mendapatkan surat, kalian langsung membayar dan segera melaporkan SPT-nya. Aduh, syukur. Kupikir dendanya jutaan. Soalnya bahasanya di surat kayak serem gitu. Iya, bahasanya formal banget kan? Tapi tenang, sanksinya ringan kok. Banyak karyawan kayak kalian yang kecolongan juga tuh, karena belum tahu. Namun, ada tambahan yang harus kalian ketahui. Untuk keterlambatan melaporkan pajak, itu terjadi karena dua hal, ketidaksengajaan dan kesengajaan. Nah, perbedaan itu bisa mempengaruhi sanksi yang dikenakan oleh wajib pajak tersebut. Oh, berarti kalau misalkan menanggapi dari kasus saya dan kasus dia, itu dikarenakan ketidaksengajaan ya Bu? Betul banget Pak, kalau telat lapor karena ketidaksengajaan, misalnya itu sistem error, lupa, belum sempat lapor, maka dikenakan sanksi administrasi dalam bentuk denda pasal 7 ayat 1 Undang-Undang KUP. Misalnya wajib pajak orang pribadi lupa lapor SPT tahunan 2024. Nah, seharusnya itu tanggal 31 Maret 2025, tapi baru lapor 10 April 2025. Karena keterlambatannya bukan karena berniat untuk menghindari pajak, maka akan dikenakan denda Rp100.000. Ditambah sanksi bunga jika wajib pajak orang pribadi telat bayar pajak, di mana sanksi bunga akan dihitung dari jatuh tempo pembayaran dan pelaporan pajak. Dan itu akan tertagih lewat surat tagihan pajak. Kalau misalnya dengan kesengajaan itu, maksudnya bagaimana ya Bu? Nah, kalau keterlambatan laporan yang terjadi karena kesengajaan, misalnya sengaja menunda, menyembunyikan penghasilan, atau tidak mau melapor sama sekali, itu sudah termasuk kategori pelanggaran pidana perpajakan. Barang siapa yang tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tapi hasilnya tidak benar, itu akan dikenakan sanksi pidana. Pidana penjara 6 bulan sampai 6 tahun, lalu ada denda sebesar 2 sampai 4 kali jumlah pajak yang terutang. Wah, serem juga ya sanksinya karena tidak lapor dan tidak bayar karena kesengajaan. Iya, betul banget Bu. Makanya lebih baik bayar dan lapor sesuai dengan ketentuan dari perpajak Indonesia saja. Tapi aku masih bingung mbak, apa sih perbedaannya pelaporan sama pembayaran pajak? Kan dua-duanya kayak formalitas doang ya? Wah, pertanyaannya bagus banget. Jadi gini, pembayaran itu kamu menyetor uang pajak ke negara. Misalnya kamu punya penghasilan tambahan seperti freelance. Nah, kamu membayar PPh 21 dulu. Kalau pelaporan itu langkah selanjutnya, kamu melapor ke DJP. Nah, apa yang dilapor itu lapor pajak yang sudah kamu bayar, penghasilan kamu selama setahun. Wah, ternyata banyak juga ya tahapannya. Betul banget Ibu. Apakah masih ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu? Masih ada Bu, kalau misalkan Cortex itu apa ya? Dan cara pengisiannya melalui Cortex itu bagaimana ya? Oke, baik. Jadi, Cortex itu layanan sistem terpadu milik DJP. Semua layanan DJP itu terpusat di situ. Mulai dari pendaftaran NPWP, pembayaran, pelaporan, sampai pengecekan data.
Cortex System itu merupakan versi upgrade dari semua layanan yang dimiliki DJP sebelumnya. Wah, jadi kayak all-in-one app gitu ya? Jadi kita nggak perlu buka banyak tab lagi. Betul, jadi bukti potong dari kantormu sudah otomatis muncul di sistem. Jadi kamu tinggal konfirmasi saja, nggak perlu entry manual lagi. Apakah Mbak dapat mengajari kami mengenai cara pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi sendiri? Bisa banget Pak, ini ada video, bisa untuk kalian tonton dan pelajari juga. Oke, kalau begitu terima kasih banyak ya Mbak. Baik, apa ada yang mau ditanyakan lagi dari Bapak dan Ibunya? Kalau dari saya sudah tidak ada yang dipertanyakan lagi, kalau dari Mbak sendiri gimana? Kalau dari saya juga tidak ada. Baik, terima kasih telah berkonsultasi dengan kantor pelayanan pajak. Bila ada yang mau ditanyakan lagi, bisa kembali lagi. Baik, terima kasih ya Bu. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan batas lapor untuk SPT masa, badan dan pribadi. Kalian nggak mau kan mengulang kejadian seperti Bapak Stuart? Maka dari itu, jangan lupa untuk lapor pajak.